Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama saya di video pembelajaran pemrograman web. Untuk video pembelajaran pemrograman web kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan mempraktikkan terkait variabel dan tipe data pada bahasa pemrograman JavaScript. Nah, pertama-tama kita akan coba mulai terkait dengan penjelasan variabel terlebih dahulu. Di sini sekarang saya sudah share screen-kan terkait ulasan materi yang akan dibahas terlebih dahulu ya. Di sini yang akan dibahas ada dua, yaitu terkait variabel dan tipe data pada bahasa pemrograman JavaScript. Nah, variabel itu sendiri apa? Jadi, variabel itu sendiri, jika kita ibaratkan sebagai sebuah piring ya, berarti variabel itu adalah piringnya ya. Piring yang belum kita isi dengan makanan. Sementara ketika variabelnya diisi dengan makanan atau buah, maka variabel itu kita assign nilai gitu ya. Jadi dapat didefinisikan bahwasannya variabel itu dalam pemrograman komputer dapat diartikan sebagai wadah atau tempat untuk kita menyimpan nilai atau data atau mengassign, menugaskan nilai atau data pada sebuah wadah. Wadahnya yaitu piring itu gitu. Jadi kalau misalkan ibaratkan piring, alat dapur ya, misalkan kita ambil contohnya itu piring. Variabel itu adalah piring kosongnya, yang dimana piring kosong itu ketika kita beri makanan, maka itu kita sedang memberikan nilai atau data pada variabel tersebut. Nah, ketika kita memberikan nilai atau mengassign nilai ya pada variabel tersebut, maka nanti akan menyita memori. Maka komputer juga akan menyisihkan memori untuk data yang kita tadi simpan dalam bentuk variabel. Nah, dalam JavaScript, kita dapat memasukkan data pada variabel itu berbagai jenis data ya, mulai dari data berupa string atau datanya berupa teks ya atau huruf, lalu datanya berupa angka, berupa objek, berupa array, dan lain-lain. Nah, nanti akan kita coba bahas di bagian selanjutnya ya, teman-teman, untuk tipe data itu. Lalu, di sini, eh, bagaimana cara kita membuat variabel? Untuk kita membuat variabel, kita bisa gunakan tiga kata kunci ini, baik var, let, dan const. Nah, ketiga kata kunci ini ada perbedaannya masing-masing teman-teman. Namun, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana aturan dari penamaan sebuah variabel dalam JavaScript. Aturan yang pertama, variabel boleh berisi huruf, angka, garis bawah, tanda dolar. Bagaimana contohnya? Sekarang saya akan coba contohkan terlebih dahulu. Saya di sini akan gunakan browser, lalu kita klik kanan, lalu kita inspeksi. Nah, di sini saya akan coba mendemonstrasikannya menggunakan konsol pada browser ini. Di sini dikatakan bahwasanya variabel itu boleh berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Kita contohkan bikin variabel ya, var yang menggunakan tanda dolar. Misalkan dolar uang sama dengan kita isikan string di dalamnya 1.000.000 seperti ini ya. Habis itu kita coba enter. Nah, sekarang kita coba panggil, kita coba tampilkan output variabel dolar uang ini. Kita tulis console log ya, lalu tuliskan nama variabelnya dolar uang. Kita kasih titik koma, kita enter, maka nanti muncul hasilnya yaitu 1.000.000, tulisan 1.000.000 ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini salah satu contoh penulisannya. Lalu aturan yang kedua, eh, variabel harus diawali dengan huruf ya, atau dengan tanda dolar, atau dengan tanda underscore. Tadi yang saya contohkan, kita membuat variabel menggunakan awalan yaitu tanda dolar, teman-teman. Nah, yang aturan yang ketiga, dalam penulisan variabel, variabel itu peka terhadap huruf besar dan kecil, atau nama lainnya yaitu case sensitif. Jadi, ketika ada variabel nama dengan tulisan huruf N awalnya itu kecil, maka akan dianggap berbeda ketika kita menuliskan nama dengan huruf awalnya dengan huruf N-nya itu besar, teman-teman. Lalu, selanjutnya,
dalam penggunaan variabel, dalam penulisan variabel kita tidak diperbolehkan menggunakan reverse keyword ya, kayak kata-kata yang sudah dipesan sama JavaScript itu atau yang sudah digunakan dalam JavaScript seperti const, let, var, function, class, if, for, dan sebagainya. Jadi, kita tidak diperkenankan menulis variabel seperti ini. Variabel misalkan if. Nah, sama dengan kita isi misalkan dengan satu di dalamnya, tapi string ya. Kita kasih titik koma. Nah, di sini maka akan muncul uncaught syntax error ya, di mana pengecualian dari penulisan variabel menggunakan nama if, karena itu adalah salah satu jenis reserved keyword. Selanjutnya, dalam variabel juga biasanya kita gunakan penulisan menggunakan gaya camel case atau nama lainnya itu punuk unta. Jadi, huruf awal di kata awal itu kita tulis dengan huruf kecil, baru huruf awal kata kedua kita tulis dengan huruf besar, huruf awalnya itu. Bagaimana contohnya? Nah, oke, saya coba contohkan terlebih dahulu camel case itu seperti apa. Misalkan di sini kita punya var. Nah, kita tulis variabel nama depan, berarti D-nya itu besar, seperti ini. Nama depan, kita kasih titik sama dengan, lalu kita kasih kutip satu, di mana di sini namanya misalkan Tono, seperti ini. Nah, ini itu adalah contoh penulisan dengan gaya camel case atau punuk unta ya, teman-teman. Dalam tulisan kata pertama nama, huruf N-nya itu huruf kecil. Sementara untuk penulisan kata depan sebagai kata kedua, huruf awalnya itu kita awali dengan huruf besar. Seperti itu teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita ayo buat variabel menggunakan jenis var, let, dan const. Nah, sebelum kita buat, kita baca dulu di sini apa saja perbedaan dari ketiga variabel tersebut. Nah, untuk variabel const, sifatnya itu konstan atau tidak bisa diubah isi dalaman variabelnya itu. Sementara let it change, sifatnya si variabel itu bisa diubah dan ini lebih aman untuk digunakan. Jadi, nilai dalam variabel itu bisa diubah ya. Selanjutnya ada variabel var, itu bisa diubah, namun di sini kurang aman untuk kita gunakan. Bagaimana caranya atau bagaimana contohnya? Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk variabel yang pertama, variabel var, di mana untuk variabel var ini bisa kita ubah dan bisa kita deklarasikan ulang ya, lebih rincinya. Maksud didapat dideklarasikan ulang itu seperti apa? Maksudnya, kita misalkan sudah memiliki variabel nama dengan isinya Renova di sini. Nah, nama ini kita bisa timpah dengan isi yang baru, yaitu Reza, dengan cara kita menuliskan kembali var nama. Baru nanti kita cek di konsol lognya. Oke, tidak berlama-lama, sekarang saya akan coba contohkan bagaimana variabel apa ini? Variabel var itu bisa kita timpah ya, atau bisa kita deklarasikan ulang. Sekarang saya buka kembali eh, konsolognya ya. Lalu di sini kan tadi kita sudah bikin ya variabel var nama depan Tono. Kita ubah nama depan Tono ini menjadi Tini ya. Kita tulis var nama depan sama dengan kita kasih kutip dua. Nah, di dalamnya menjadi Tini. Setelah ini kita coba enter. Nah, ketika di enter, kita periksa outputnya menjadi apa. Dengan cara menggunakan console log, kurung buka kurung tutup. Di dalamnya kita tuliskan nama variabelnya, yaitu nama depan. Seperti ini. Lalu titik koma. Selanjutnya kita enter, maka hasil dari outputnya yaitu bernama Tini, nama depannya. Karena variabel ini dapat dideklarasikan ulang, teman-teman. Lalu, selanjutnya, variabel ini nilainya juga dapat diubah ya, teman-teman. Misalkan, eh, kita mengubahnya dari tipe data yang teks ini ya, string ini, ke string lagi bisa dengan cara kita ubah katanya. Namun, kita juga bisa mengubah dengan beda tipe data ya. Di sini contohnya ada variabel umur ya teman-teman, nilainya 19, itu integer.
Lalu kita ubah umur itu menjadi 19 dengan tipe data string. Nah, ketika menuliskannya, kita tidak perlu deklarasikan ulang menggunakan kata var. Kita tinggal tuliskan nama variabelnya saja. Seperti itu. Bagaimana contohnya? Sekarang saya akan coba contohkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, tadi kita sudah memiliki variabel nama depan dengan isi variabelnya yaitu tini. Kita ubah isi variabel tini ini menjadi integer atau angka. Angkanya misalkan jadi 1 gitu ya. Maka untuk mengubahnya kita tulis nama variabelnya yaitu nama depan. Lalu kita kasih sama dengan, lalu kita kasih angka 1, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita coba cek apakah sudah berubah atau belum nih variabelnya itu. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita tampilkan menggunakan console log untuk mengoutputkan nama depan ini. Nama depan. Nama depan. Lalu kita kasih titik koma, enter. Nah, maka ketika kita console log, variabel yang awalnya bertipe data string dengan tulisan ini menjadi tipe datanya integer atau angka bernilai 1, teman-teman. Itu untuk jenis variabel penulisannya menggunakan var ya. Sementara yang kedua ada penulisan variabel menggunakan let ya. Untuk menggunakan let, teman-teman, variabel ini dalam penggunaannya kita tidak dapat mendeklarasikan ulang seperti variabel var ya teman-teman. Misalkan kita punya variabel nama isinya Reza, kita nggak bisa ubah isinya itu, kita deklarasikan ulang menjadi Renova. Bagaimana contohnya? Sekarang saya coba contohkan nih teman-teman di dalam konsol lognya. Misalkan kita punya let ya, let nama variabelnya nilai ya. Nilai sama dengan 1. Nah, habis itu kita kasih titik koma, kita tambahkan lagi let nilai sama dengan 2. Seperti ini. Lalu kita kasih titik koma, kita enter, maka nanti akan muncul teman-teman peringatan error, sintak error, di mana eh, konsolog mengidentifikasi ya variabel nilai itu bahwasanya sudah kita deklarasikan, sehingga kita tidak bisa mendeklarasikan ulang. Langkah selanjutnya, teman-teman, di variabel let ini juga ya, nilainya itu tidak dapat diubah. Misalkan kita punya variabel let umur 19, kita nggak bisa mengubah variabel let itu menjadi isinya itu menjadi string gitu ya. Kita coba sekarang. Tadi kita sudah kita coba cek dulu console log ya, console log nama variabelnya itu nilai. Kita kasih titik koma belakangnya. Oke, berarti tadi belum didefinisikan karena ada 2 variabel ya. Nah, kita coba definisikan dulu let, misalkan nilai sama dengan 20, kita kasih titik koma. Nah, habis itu kita coba ubah dengan cara kita tuliskan nama variabelnya, lalu kita ubah menjadi string dalamnya ya. Misalkan jadi 20. Nah, seperti ini kita kasih titik koma. Nah, sekarang kita coba console log, console.log nilai. Habis itu kita kasih titik koma, kita enter. Nah, di sini nilai 20 dapat terdefinisi. Oh, mohon maaf. Jadi, tadi ada kesalahan sedikit. Penjelasannya ada miss sedikit. Jadi, sebetulnya untuk variabel let itu yang tidak bisa dilakukan itu pendeklarasian ulang. Namun, kalau pengubahan isi di dalamnya itu masih bisa ya, seperti variabel var tadi, teman-teman. Sehingga tadi ketika kita masukkan let nilai atau mendeklarasikan variabel nilai dengan angka 20, lalu kita ubah isi dalam variabelnya, isi nilainya menjadi string 20, maka akan berubah isi di dalamnya ya, variabelnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, itu variabel let. Terakhir ada variabel const ya, atau variabel konstan. Di mana untuk variabel const itu sama kayak variabel let, tidak dapat dideklarasikan ulang ya. Kita coba contohnya seperti apa. Misalkan kita punya const, misalkan const isinya apa ya? 1. Nah,
Kita kasih titik koma, kita tuliskan lagi cons sama dengan kutip 2, kita ubah dalamnya menjadi 2. Kita kasih titik koma, kita enter, maka di sini akan muncul, oh, oke, mohon maaf. Maksudnya di sini saya harus juga tambahkan nama variabelnya ya, teman-teman. Mohon maaf, ini kelewat nih. Cons misalkan eh, angka ya, di sini cons angka juga seperti ini. Nah, lalu kita sekarang coba enter, teman-teman. Maka di sini akan muncul. Maka di sini akan muncul bahwasannya identifier angka atau variabel angka sudah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, selanjutnya dalam variabel cons ini juga nilainya itu tidak dapat dirubah ya, karena di sini dari namanya pun kita sudah bisa mengetahui bahwa variabel cons ini nilainya konstan. Misalkan kita coba buat variabel cons ya, cons cons 1 ya, sama dengan angka 1 seperti ini. Lalu kita kasih titik koma, lalu kita enter. Nah, kita coba ubah nilai 1 ini sama dengan kita ubah jadi 2. Lalu kita kasih titik koma, lalu kita enter. Maka nanti di sini muncul peringatan errornya. Penugasan untuk konstan variabel di baris ke-6 ini ya. Nah, ini kita jadi tidak bisa menugaskan ulang pada variabel yang kita namai atau dengan jenis cons ini. Kita tidak bisa isi ulang variabelnya karena variabelnya dapat dianggap sebagai variabel konstan. Lalu selanjutnya eh, walaupun kita tidak bisa mengubah nilainya, namun apabila variabel ini berisi array ya teman-teman atau kumpulan objek seperti ini ya, nah kita bisa isi ulang gitu dalamnya itu, tapi kita nanti akses dulu dari indeksnya teman-teman. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, saya akan coba contohkan. Misalkan saya punya variabel cons apa ya, warna. Nah, warna sama dengan selanjutnya di sini saya bikin array. Array itu menggunakan kurung siku ya. Lalu di dalamnya kita coba isi dengan warna biru untuk warna pertama dan warna kedua warna merah. Di sini kita mau ganti nih, dari warna merah kita akan coba ganti menjadi warna kuning. Maka kita tinggal tuliskan nama variabelnya, lalu kita coba tuliskan indeks warna merah itu berada pada indeks berapa. Nah, dalam pemrograman, indeks itu dimulai dari 0, maka biru itu indeksnya 0, merah itu indeksnya 1. Maka apabila kita ingin mengganti warna merah, maka kita tambahkan indeks 1, baru kita tuliskan apa namanya, nama variabel yang ingin kita ubah, nama isi dalam array yang akan kita ubah, misalkan menjadi kuning seperti ini ya. Habis itu kita kasih titik koma, setelah itu kita coba enter dulu. Nah, oke. Setelah kita coba enter, sekarang kita coba konsol log ya, kita cek hasilnya jadi apa nih warna itu ya di dalam array-nya itu. Maka hasilnya yaitu biru dan kuning karena tadi kita sudah ubah dari warna merah menjadi warna kuning isi dalam array-nya. Oke, setelah tadi kita membahas terkait variabel dalam JavaScript, terakhir di sini saya akan coba bahas juga terkait tipe data dalam JavaScript. Nah, dalam JavaScript itu ada berbagai jenis tipe data. Yang pertama ada tipe data string atau tipe data teks. Tipe data string itu merupakan tipe data yang berisi huruf-huruf. Misalkan kalimat 1 juta. Nah, 1 juta ini kan terdiri dari beberapa huruf nih. Nah, inilah yang dinamakan sebagai tipe data string atau teks ya, berisi di dalamnya karakter-karakter huruf. Lalu yang kedua ada tipe data integer atau number atau bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang seperti apa? Misalkan bilangan 1, 2, 10, 30. Nah, itu adalah integer atau number. Selanjutnya, tipe data selanjutnya ada tipe data float atau bilangan pecahan. Misalkan contohnya 0,1, lalu 0,5,
dan seterusnya. Lalu ada tipe data boolean yaitu true or false, dan terakhir ada tipe data objek, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba buat beberapa tipe data dan kita coba cek tiap tipe data itu jenisnya apa gitu ya. Oke, sekarang saya coba kembali ke konsol lognya. Lalu kita buat pertama-tama pakai var ya. Nama nama variabelnya misalkan angka. Kita kasih nilai misalkan jadi 3. Nah, lalu kita masukkan juga var yaitu huruf ya. Bukan huruf. Bentar, kita lihat contoh. Oh iya, huruf. Kita coba var kalimat saja deh. Kalimat sama dengan di dalamnya kita isi aku. Aku belajar JS. Oh, JS. Seperti ini. Kita kasih titik koma, kita enter. Lalu terakhir kita bikin var namanya BS. Bukan BS deh. Ini kita coba lihat di sini aja. Oh, oke. Apakah kamu suka JavaScript? Suka JS? Suka JS? Nah, kayak gini. Jawabannya misalkan di sini false, nggak suka katanya ya. Kita enter. Nah, sekarang kita coba cek satu persatu tiap variabel ini tuh jenisnya apa gitu. Cara untuk mengeceknya, teman-teman gunakan kata kunci type of, baru kita tuliskan nama variabelnya. Misalkan kita coba tuliskan type of apa ya? Type of angka ya. Kita coba enter. Tipe datanya itu number atau integer. Selanjutnya kita coba cek type of kalimat ya. Kita enter. Tipe datanya masuk ke dalam jenis string. Selanjutnya, kita coba cek tipe data yang suka JS. Nah ini. Oke. Type of suka JS. Nah, tipenya yaitu boolean. Karena boolean itu ada true atau false. Mungkin teman-teman segitu saja yang dapat saya jelaskan terkait variabel dan tipe data dalam JavaScript. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.